Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun Anda mengakses dan menonton video ini. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di perkuliahan Hukum Agraria di pertemuan yang keempat. Saya akan membahas mengenai hukum agraria yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi ini terkait dengan sejarah perkembangan dari hukum agraria di Indonesia. Jadi hukum agraria yang pernah berlaku di Indonesia atau sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia ini terdiri dari 5 macam. Jadi ada hukum agraria adat, hukum agraria swapraja, hukum agraria barat, hukum agraria antar golongan, dan hukum agraria administrasi. Yang nanti akan kita bahas satu persatu di slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari slide sebelumnya mengenai 5 perangkat hukum yang terkait dengan sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi sebelum bangsa Indonesia itu merdeka, sebagian besar hukum agraria itu dibuat oleh penjajah Belanda atau kolonial Belanda. Tujuannya tentu saja untuk kepentingan dan keuntungan penjajah, bukan untuk kepentingan maupun keuntungan bangsa Indonesia. Nah, hukum agraria yang berlaku sebelum diundangkannya UPA itu sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan masing-masing dari pemerintah jajahan atau pemerintah kolonial. Nah, jadi itu ada kepentingan pribadi di dalamnya. Sehingga ketentuan hukum agraria yang ada dan yang berlaku di Indonesia sebelum adanya UPA itu masih bersifat hukum agraria yang kolonial, di mana tentu saja hasil-hasil peraturan yang ada di dalam undang-undang yang dibuat oleh kolonial Belanda itu sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, di dalam perjalanan sejarah pemerintah Hindia Belanda pada saat itu di Indonesia hukum agraria itu masih bersifat dualisme. Saya sudah pernah sampaikan itu di pertemuan sebelumnya bahwa hukum agraria yang ada di Indonesia sebelum diundangkannya UPA itu bersifat dualisme. Artinya apa? Berarti ada dua hukum yang dijadikan aturan dalam hukum agraria di Indonesia. Yang pertama ada hukum agraria barat dan yang satu adalah hukum agraria adat. Kedua-duanya sama-sama berlaku di Indonesia pada saat itu. Akhirnya dengan adanya dualisme hukum ini muncullah sistem tanam paksa, ya itu kan termasuk pelaksanaan politik kolonial saat itu. Kemudian juga banyak campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial di berbagai bidang usaha. Pihak swasta diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan modalnya di Indonesia, sedangkan bangsa Indonesia sendiri tidak diberikan itu, padahal tanah-tanah yang ada di Indonesia itu seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia, tapi dikuasai secara penuh oleh kolonial Belanda. Nah, karena banyaknya kritik sangat tajam kepada pemerintah Belanda, sebab kebijakan politik agrarianya itu yang sangat merugikan bangsa Indonesia, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Agraris Wet. Agraris Wet ini berisi tentang menghapus segala hal-hal yang diatur di dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada sistem tanam paksa, itu dihapuskan, kembali ke sistem yang liberal biasa. Nah, politik liberal pada saat itu tuh kebalikan dari politik kolonial yang ada kegiatan sistem tanam paksanya itu. Kemudian seiring berkembangnya zaman, seiring perjalanan hukum tanah yang ada di Indonesia, akhirnya lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria dengan menghapuskan dualisme hukum pertanahan tadi. Jadi yang hukum kolonial itu hapus, sedangkan hukum adat itu masih berlaku hingga saat ini. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Ada hukum agraria adat, hukum agraria barat, hukum agraria administratif, hukum agraria swapraja, hukum agraria antar golongan. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat karena nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci.
Untuknya hukum agraria adat, di situ dinyatakan bahwa merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Nah, jadi yang namanya hukum adat atau tanah adat dalam hukum agraria itu ada dua pengertian ya. Kalau orang mengetahui tanah adat itu berarti ada dua. Yang pertama, tanah itu bekas hak milik adat. Dan yang kedua, tanah itu milik masyarakat ulayat, hukum adat. Nah, yang pertama, tanah bekas hak milik adat itu maksudnya gimana? Kita bisa pernah tahu ada tanah kirik atau tanah letter C. Tanah itu ibaratnya sudah dilekati hak, ya, sudah dilekati hak, tapi belum didaftarkan. Misalnya sudah ada tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha, atau bahkan tanah tersebut belum dilekati hak apapun dan belum didaftarkan atau disertifikatkan ke kantor pertanahan setempat. Nah, tanah-tanah itu disebut dengan tanah bekas hak milik adat. Berarti dulunya pernah ditempati oleh masyarakat adat, kemudian ditinggalkan dan tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara, menjadi milik negara dengan statusnya menjadi tanah kirik atau tanah letter C misalnya. Ada juga yang nyebutnya petok, rinci, ketitir, dan lain-lain. Jadi istilahnya bermacam-macam. Kemudian yang kedua ada tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Itu misalnya apa? Kita pernah tahu di desa kita ada tanah bengkok, ya, tanah kas desa. Nah, ini disebut dengan tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Jadi milik masyarakat adat tertentu, di desa tertentu, di daerah tertentu, di wilayah tertentu. Nah, untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat, ini tidak bisa begitu saja disertifikatkan seperti tanah bekas hak milik adat tadi. Kenapa demikian? Karena tanah milik masyarakat hukum adat itu, kalaupun dia ada, itu dapat dilepaskan, harus dilepaskan dulu. Biasanya kalau di desa itu melalui tukar guling atau reselak. Nah, itu biasanya diganti dengan tanah yang ukurannya sama, misalnya lokasinya berbeda, tapi berdekatan dengan tanah sebelumnya. Atau juga bisa dilepaskan dulu haknya tanah tersebut oleh kepala adat atau kepala desa setempat. Jadi beda dengan tanah bekas hak milik adat. Kalau tanah bekas hak milik adat itu dia belum pernah didaftarkan sama sekali, belum pernah ada sertifikatnya sama sekali, tapi bisa untuk didaftarkan dan disertifikatkan langsung kantor pertanahan. Tapi kalau yang tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, misalnya tanah bengkok desa, tanah kas desa, itu tidak bisa begitu saja disertifikatkan, tetapi harus dilepaskan haknya dulu. Itu berdasarkan kesepakatan persetujuan warga setempat, masyarakat setempat, dan juga dari kepala desa setempat. Atau ditukar guling alias diganti rugi, tanah yang ingin dilepaskan itu diganti dengan tanah yang sama ukurannya, tapi letaknya mungkin yang berbeda. Nah, itu yang hukum agraria adat. Kemudian yang hukum agraria barat. Nah, hukum agraria barat ini merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Borgeley White Book atau BW. Nah, BW ini istilah lainnya adalah hukum KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dulu istilahnya adalah BW. Nah, sekarang itu adalah KUH Perdata. BW itu istilah pada saat masa kolonial dulu. Jadi di dalam hukum agraria barat itu sudah ada dikenal hak-hak atas tanah. Kalau yang sekarang kita kenal ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Tapi dulu sebelum itu dikonversikan menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Istilah-istilahnya itu adalah hak eigendom. Misalnya hak eigendom itu bisa disebut dengan hak milik, tapi istilahnya adalah hak eigendom. Tapi hak eigendom ini berbeda dengan hak milik, walaupun hanya ganti istilah.
Karena istilah penyebutan di BW itu hak eigendom, tapi penyebutan di KUH Perdata itu hak milik. Dan juga di Undang-Undang Pokok Agraria juga hak milik. Tapi secara isinya itu berbeda. Kalau hak milik itu kan haknya secara penuh, turun-temurun dan kuat. Jadi tidak ada batasan waktu. Kemudian juga bisa diturun wariskan secara turun-temurun. Tetapi kalau hak eigendom itu dia bebas. Jadi siapapun itu bisa memiliki tanah tersebut. Kalau di hak milik itu hanya terbatas yaitu warga negara Indonesia saja. Sedangkan yang warga negara asing itu tidak boleh. Kemudian ada selain hak eigendom ada juga namanya hak erfpah. Hak erfpah ini kalau dikonversikan ke bahasa Indonesia itu sekarang menjadi hak guna usaha. Kemudian ada juga hak obstal. Hak obstal ini kalau sekarang dikonversikan menjadi hak guna bangunan. Kemudian ada hak gebruk. Hak gebruk itu adalah hak pakai. Jadi itu istilahnya hanya berbeda ya, tetapi sekarang sudah lebih baik ya, aturan-aturannya dirubah dari yang dulu masih berisi tentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Jadi hak eigendom, hak erfpah, hak obstal, hak gebruk itu masih berisi tentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Tapi semenjak dihapuskan, dikonversikan, itu sudah sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai ini sudah sesuai isinya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah hukum agraria administratif. Nah, untuk hukum agraria administratif itu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai penguasa. Nah, jadi hukum agraria administratif itu berisikan aturan ya, aturan-aturan yang menjadikan pedoman bagi penguasa saat itu dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada terkait dengan hukum agraria atau hukum pertanahan. Kemudian hukum agraria swapraja, yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber dari kaidah hukum agraria di daerah-daerah swapraja yang memberikan pengaturan tanah-tanah di wilayah daerah swapraja yang bersangkutan. Jadi intinya kalau yang swapraja itu berarti kaitannya sama kerajaan-kerajaan. Ya, tanah-tanah yang ada sultannya, ada rajanya. Kalau di Indonesia sampai sekarang masih ada. Kita mengenal di daerah istimewa Yogyakarta, di Cirebon, di Ternate, di Aceh, itu masih menggunakan sultan, masih ada rajanya. Nah, tanah-tanah di daerah-daerah seperti itu biasanya masih ada tanah-tanah swapraja atau tanah yang khusus berlaku di daerah-daerah kesultanan atau kerajaan. Nah, pada dasarnya hukum tanah swapraja ini adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh pemerintah swapraja juga sendiri, atau juga ada campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Contohnya di daerah Yogyakarta itu masih ada tanah-tanah swapraja ya. Jadi karena hampir seluruh sebagian besar tanah-tanah di Jogja itu merupakan tanah milik Sultan Hamengkubuwono dan juga milik dari Pakualaman selaku wakil gubernur Jogja. Lalu berarti selama ini masyarakat Jogja itu tidak punya tanah dong ya. Harusnya seperti itu. Jadi ibaratnya masyarakat Jogja itu adalah menempati tanah milik kerajaan ya, milik sultan. Makanya di Jogja itu ada istilah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Jadi Sultan Ground itu tanah milik sultan, tapi masyarakat Indonesia itu hanya ibaratnya menumpang. Cuman oleh sultan diberikan secara cuma-cuma. Ibaratnya yaudahlah, Anda boleh memiliki tanah itu dengan status hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha. Tapi kalau diturut-turuti itu tanah itu awal mulanya tetap milik sultan gitu ya, tanah milik kerajaan Jogja. Ada juga tanah Pakualaman Ground. Nah, Pakualaman Ground dan Sultan Ground ini beda. Kalau Sultan Ground itu kan gubernurnya, sedangkan yang Pakualaman juga raja, tapi dia wakil gubernur. Itu juga ada tanah yang punyanya Pakualaman. Statusnya sama, jadi hanya
ibaratnya kita boleh menempati itu, tapi jika diturut-turuti dasarnya itu sebenarnya tanah itu milik sultan. Nah, tapi di sana itu yang boleh memiliki tanah swapraja atau tanah dengan status hak milik itu hanya warga negara Indonesia saja. Misalnya dia WNI, tapi dia keturunan, misalnya keturunan Tionghoa, keturunan Eropa, Arab, itu tetap tidak boleh memiliki tanah-tanah yang ada di Jogja dengan status hak milik. Jadi hanya boleh memiliki tanah dengan status hak guna bangunan atau hak guna usaha saja. Kenapa demikian? Karena pemerintah Jogja tidak mau tanah itu pada akhirnya nanti banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha dari keturunan. Karena kita tahu kalau masyarakat asli Indonesia dengan masyarakat yang keturunan Tionghoa misalnya ataupun Eropa, secara ekonomi pasti lebih sukses orang yang keturunan dari Eropa maupun dari Cina. Nah, takutnya oleh pemerintah Jogja, nanti tanah-tanah di Jogja itu malah dikuasai oleh orang-orang yang bukan WNI asli tapi malah WNI yang keturunan. Dari itu, yang hanya boleh memiliki tanah di Jogja dengan status hak milik itu hanya warga negara Indonesia asli, bukan warga negara Indonesia yang keturunan. Selanjutnya adalah hukum agraria antar golongan. Nah, ini hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus tentang tanah. Nah, jadi karena pada saat dulu ada dua golongan di situ ya. Golongan Indonesia, bangsa Indonesia itu mengikuti aturan di hukum adat. Tapi juga dia mengikuti aturan di hukum barat. Kemudian ada juga kolonial Belanda saat itu pasti patuh pada aturan di hukum barat. Nah, ini jika ada sengketa terkait pertanahan, nah ini penyelesaiannya bagaimana? Hukum mana yang berlaku? Apakah hukum adat saja atau hukum barat saja atau kedua-duanya? Nah, jadi bingung ya, tidak ada kepastian hukum kan di sini karena ada dua aturan hukum ini yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Makanya itu sifat dualisme hukum pertanahan segera dihapuskan untuk kemudian dijadikan satu, dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria supaya ada kepastian hukum dan kejelasan hukum di dalam hukum pertanahan. Nah, ini adalah skema atau garis besar perkembangan hukum tanah sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Jadi hukum tanah yang sifatnya dualistis ya di situ terdiri dari perangkat hukum tanah barat dan perangkat hukum tanah adat. Di mana kaidah-kaidah yang ada di perangkat hukum tanah barat itu terdiri dari kaidah yang tertulis dan juga tidak tertulis. Begitu pula dengan yang di hukum adat, itu juga tertulis dan tidak tertulis. Tapi ada perbedaan di situ. Untuk yang tertulis dan tidak tertulis dari perangkat hukum tanah barat itu murni buatan kolonial. Kalau kita lihat yang tertulis aja di situ buku 2, buku 3, buku 4 BW ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata versi Belanda pada saat itu. Tidak ada campur tangan pemerintah Indonesia, pemerintah Swapraja ataupun masyarakat adat pada saat itu. Begitu pula dengan hukum yang tidak tertulis, itu berdasarkannya adalah hukum kebiasaan dari masyarakat Belanda kuno, bukan hukum kebiasaan masyarakat Indonesia. Hasil dari kaidah tertulis di perangkat hukum tanah barat itu berupa agraris wet dan juga agraris bestut di tahun 1970. Ini yang dijadikan sebagai hukum tanah administratif atau menjadi acuan bagi pemerintah Hindia Belanda dan juga pemerintah Indonesia dikala ada sengketa terkait pertanahan. Kemudian untuk yang perangkat hukum tanah adat, kaidah-kaidahnya juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu ada gabungan. Jadi hasilnya itu aturannya dibuat oleh campur tangan pemerintah Hindia Belanda dan juga pemerintah Swapraja saat itu. Sultan ataupun raja. Makanya hukum tertulis dari perangkat hukum tanah adat itu disebut dengan hukum tanah Swapraja. Sedangkan yang tidak tertulis itu buatan asli masyarakat Indonesia. Jadi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia asli, bukan berdasarkan hukum kebiasaan Belanda kuno seperti yang ada di perangkat hukum tanah barat. Nah, ini adalah bagan terkait pluralistis yang ada di Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang majemuk
ya, plural ya, atau terdiri dari berbagai macam golongan, terdiri dari berbagai macam suku. Nah, pada saat belum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, di mana hukum kolonial dan hukum adat ini masih bergabung menjadi dualisme hukum pertanahan atau hukum agraria, dibagi menjadi dua ketentuan. Jadi dalam pluralistis masyarakat Indonesia ada ketentuan pokok dan juga ketentuan pelengkap. Nah, untuk ketentuan pokok itu terdiri dari hukum tanah adat dan juga hukum tanah barat, di mana keduanya ini berlaku untuk dipatuhi oleh masyarakat Indonesia pada saat itu terkait dengan pertanahan. Sifatnya dualisme, sehingga tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Lalu, ketentuan selanjutnya adalah ketentuan pelengkap. Yang menjadi ketentuan pelengkap ini adalah antara lain hukum tanah antar golongan, hukum tanah administrasi, dan hukum tanah swapraja. Jadi ibaratnya ketiga hukum tanah ini adalah yang mendorong atau yang melengkapi dari penerapan hukum tanah adat dan juga hukum tanah barat. Kalau hukum tanah adat tadi kan berasal dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda dan juga pemerintah Swapraja. Jadi yang membuat aturan adalah mereka. Sedangkan hukum tanah barat itu murni buatan dari pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk BW ya, atau Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata versi Belanda saat itu. Kemudian juga hukum tanah administrasi. Ya, ini dipergunakan adalah agrariswet, aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan pada saat itu. Kemudian hukum tanah swapraja ini juga terkait dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh kesultanan ataupun kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, ini akan kita bahas tentang hukum agraria adat. Jadi, masyarakat hukum adat itu memiliki beberapa ciri khas yang melekat pada diri masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah hukum adat itu berlaku di daerah setempat. Nah, jadi, kalau di Indonesia kita mengenal beberapa masyarakat hukum adat. Ada masyarakat suku Samin, Baduy, Anak Dalam, dan lain-lain. Nah, mereka punya aturan atau hukum mereka sendiri, yang dimana aturan atau hukum mereka itu berlaku bagi masyarakat adat mereka masing-masing. Tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa untuk kita paksakan, karena memang mereka bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka lakukan. Makanya bentuk sistem hukum yang ada di masyarakat hukum adat itu biasanya adalah bersumber secara tidak tertulis. Mereka tidak mengenal aturan tertulis, tapi yang mereka yakini benar dan harus mereka taati itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka di dalam perkumpulan masyarakat adat mereka masing-masing. Biasanya masyarakat hukum adat ini sifatnya komunal. Komunal berarti mereka sangat mementingkan kebersamaan. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Hubungan hukum antar anggota masyarakat yang satu dan yang lain itu biasanya didasarkan oleh rasa tolong-menolong, gotong royong, kebersamaan. Ya, karena memang lingkup pergaulan mereka juga hanya sebatas dengan masyarakat adat mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak bisa melakukan itu sendiri-sendiri ya, tapi harus secara bersama-sama. Jika ada yang susah satu ya mereka harus saling menyelesaikannya bersama-sama. Makanya masyarakat hukum adat itu secara sosialisasinya memang hanya terbatas dengan masyarakat mereka sendiri. Ketika sudah membaur dengan masyarakat modern di luar komunitas mereka juga pasti akan kesulitan. Kemudian yang bersifat tunai dan langsung ini biasanya terkait dengan perekonomian. Ya, jadi mereka juga ada masyarakat adat yang belum mengenal mata uang, ada yang sudah mengenal mata uang. Nah, untuk yang belum mengenal mata uang biasanya kan sistemnya masih barter ya, apalagi masyarakat adat yang masih sangat primitif. Ini kan sistemnya barter. Jadi saya punya apa, kamu punya apa, ayo kita bertukar ya, supaya kita bisa saling punya apa yang kita butuhkan. Begitu pula kalau masyarakat sudah mengenal mata uang. Nah, mereka biasanya tidak mengenal ada yang namanya nyicil ya. Kemudian kita kredit itu nggak ada, tapi Anda mau tanah saya atau Anda mau barang yang saya punya, ya Anda harus bayar itu tunai dan langsung. Tidak ada yang namanya sistem kredit ataupun hutang. Nah, itu tidak dikenal oleh masyarakat hukum adat.
Jadi itu adalah beberapa ciri yang menggambarkan tentang masyarakat dari hukum adat. Nah, di dalam tanah-tanah adat ini pada masa kolonial itu tidak terdaftar. Jadi mayoritas tanah-tanahnya tidak terdaftar. Kalaupun terdaftar, itu biasanya hanya dianggap sebagai bukti setoran pajak yang telah dibayarkan oleh pemiliknya. Jadi bukan berupa sertifikat, ya. Sekalipun tanah itu sebenarnya milik dia, milik saya misalnya, tapi tidak bisa saya miliki sepenuhnya. Saya hanya terus disuruh membayar pajak tanah saya tersebut, tapi tanpa boleh memiliki tanah tersebut. Dengan kepemilikan tanah saya itu dimiliki oleh kolonial Belanda, dianggap sebagai milik negara. Nah, negara dalam hal ini adalah kolonial Belanda. Nah, tentu saja ini sangat merugikan, ya, karena secara yuridis tuh bukan dianggap sebagai pembuktian hak. Kalau sekarang kan kita bisa mendaftarkan tanah. Kita punya tanah, kita daftarkan, kemudian kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini yang menjadi bukti hukum kita, bukti bahwa kita pemegang hak atas tanah tersebut yang sah. Nah, tapi pada saat dulu sistemnya masih dualisme, ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena tidak bisa memiliki tanah punya kita sendiri secara seutuhnya, tapi kita harus membayar pajak itu terus. Dengan tanah kita kadang disewakan justru kepada pihak swasta oleh pemerintah Belanda, di mana hasilnya nanti juga menjadi milik pemerintah kolonial, bukan milik kita, padahal tanah itu tanah kita. Nah, itulah yang terjadi pada tanah-tanah hak adat di masa kolonial. Selanjutnya adalah mengenai hak ulayat. Jadi hak ulayat itu adalah serangkaian wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Nah, di dalam UUPA itu mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat itu harus ada dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan juga mengenai pelaksanaannya. Di pasal 3 UPA itu hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi jika masyarakat adatnya itu sudah musnah atau punah atau bubar atau sudah maju peradabannya akhirnya berbaur dengan masyarakat modern, ini kan dianggap sudah tidak ada. Makanya hak ulayat pun tidak diakui. Tapi sepanjang masyarakat adatnya itu masih ada, maka hak ulayat pun masih diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di dalam hak ulayat itu dikenal dengan namanya tanah ulayat. Nah, tanah ulayat itu tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi, masyarakat adat atau masyarakat ulayat punya tanah di dalam komunitas mereka. Nah, itu dinamakan dengan tanah ulayat. Tapi, tanah ulayat ini tidak bisa dialihkan begitu saja menjadi tanah hak milik. Jika tanah ulayat itu kenyataannya masih ada. Misalnya bisa dibuktikan ya, kita menemukan tanah di hutan. Kemudian karena dianggap tanah ini kosong, tidak ada pemiliknya, lalu kita daftarkan tanah tersebut menjadi tanah milik kita. Tapi pada kenyataannya ternyata itu tanah punya masyarakat ulayat, menjadi tanah ulayat dari masyarakat adat setempat. Dan masyarakat adat itu masih ada gitu loh ya. Nah, itu tidak boleh kita langsung alihkan menjadi tanah milik karena secara yuridis masih milik mereka. Sepanjang masyarakat adatnya itu masih ada. Tapi jika ternyata tanah tersebut sudah ada yang punya, masyarakat adatnya sudah bubar, sudah musnah, sudah punah, nah baru kita bisa daftarkan itu menjadi tanah hak milik. Di mana status tanah hak ulayat itu bisa menjadi tanah hak milik perorangan. Kemudian jika tidak ada hak yang melekat di atasnya. Kemudian hak ulayat itu punya kekuatan, ya, kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Berlaku ke dalam itu berarti segala aturan dalam masyarakat hukum adat setempat itu berlaku dan berkaitan atau berhubungan dengan warganya atau komunitas di masyarakat adat setempat. Sedangkan yang luar itu berlakunya buat orang di luar komunitas mereka atau anggota masyarakat hukum adat lain. Nah, jadi segala aturan-aturan yang dibuat itu, misalnya kita mendatangi wilayah masyarakat adat tertentu, kita ya harus patuh kepada aturan yang ada di dalam atau telah dibuat oleh masyarakat setempat. Begitu pula dengan masyarakat asli sana juga harus tetap patuh pada aturan yang dibuat oleh
masyarakat ulayat setempat. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hak ulayat yang berlaku ke dalam. Jadi hak ulayat yang berlaku ke dalam itu bagi para anggota masyarakat hukum adat setempat itu punya keleluasaan, kebebasan. Misalnya untuk membuka atau menggunakan tanah yang masuk ke dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum setempat. Jadi nggak usah izin ya, nggak usah harus ngasih sesuatu dulu ke kepala adatnya. Misalnya saya mau memakai tanah ini untuk bercocok tanam, saya minta izin dulu. Nah, itu tidak perlu selama Anda memang masyarakat setempat dan tanah yang ingin Anda pergunakan juga masih ada di dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum setempat. Begitu pula misalnya ada masyarakat yang meninggal ya, masyarakat adat setempat itu meninggal dunia, tidak ada ahli waris. Nah, maka masyarakat hukum yang menjadi satu komunitas dengan mereka itu menjadi ahli warisnya. Kalaupun dia punya tanah, ya jatuh kepada masyarakat hukum adat setempat. Jadi dimiliki secara bersama-sama, tidak perorangan. Jadi memang masyarakat adat itu ya sangat komunal ya. Jadi kebersamaannya sangat kental. Kalau tadi yang hak ulayat berlaku ke dalam, nah ini yang hak ulayat berlaku keluar. Nah, kalau yang ke dalam tadi, selama dia merupakan masyarakat adat setempat dan ingin menggunakan tanah yang masih masuk ke dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat setempat, tidak perlu izin ya, tidak perlu harus memberikan sesuatu kepada kepala adat atau ketua suku. Nah, tapi kalau yang hak ulayat berlaku keluar, nah ini berlaku kepada orang asing yang dianggap asing ya, jadi orang-orang yang bukan warga masyarakat setempat. Tapi dia ingin mengambil hasil dari hutan atau yang ada di masuk ke lingkungan wilayah masyarakat adat setempat. Mau berburu misalnya, mau membuka lahan, membuka tanah. Nah, ini harus izin dulu. Tergantung ya, masing-masing masyarakat adat itu punya aturan bagaimana. Apakah dengan memberikan sesuatu yang diminta oleh masyarakat adat setempat atau ketua suku setempat, supaya nanti kita bisa diberikan izin untuk menanami sesuatu di lahan mereka, atau membuka lahan, atau memungut sesuatu hasil dari pertanian yang sudah mereka lakukan. Nah, itu harus ada izin terlebih dahulu. Karena kalau tidak nanti dikatakan maling tanah gitu ya. Harus ada izin karena kita dianggap orang asing. Karena hak ulayat itu aturannya adalah kekuatannya berlaku ke dalam dan juga berlaku keluar, di mana kita harus patuhi itu jika kita dianggap sebagai orang asing atau bukan merupakan satu komunitas dengan masyarakat adat setempat. Selanjutnya adalah mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum adat. Nah, di dalam hukum adat itu ada 3 hak atas tanah. Yang pertama terkait dengan hak persekutuan hukum. Itu terdiri dari hak pembukaan tanah dan hak memungut hasil hutan. Maksudnya adalah hasil dari hak-hak ini nantinya akan bisa dinikmati dan dimiliki bersama-sama dengan persekutuan masyarakat hukum adat setempat. Ketika masyarakat hukum adat itu membuka tanah, ya, membuka lahan atau memungut hasil hutan, ini hasilnya kan otomatis akan tidak mungkin dipakai sendiri, tidak mungkin dinikmati sendiri. Tapi karena sifat komunalnya itu masyarakat hukum adat pasti akan menikmatinya secara bersama-sama. Jadi hak pembukaan tanah dan hak memungut hasil hutan ini masuk ke dalam kategori hak persekutuan hukum. Yang kedua adalah hak perseorangan. Ini ada hak milik, hak memungut hasil hutan, hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu, hak wenang beli atau hak pejabat adat. Nah, di sini ini bisa dimiliki oleh individu, tapi juga bisa dimiliki oleh bersama-sama atau bersekutu dengan masyarakat hukum adat setempat. Kalau hak milik itu sudah pasti milik pribadi, ya tidak bisa dimiliki oleh bersama-sama. Tapi kalau misalnya mau hasil hutan, mau kita miliki sendiri, jika jumlahnya tidak terlalu banyak ya bisa menjadi milik perseorangan. Tapi jika jumlahnya banyak, maka akan menjadi milik bersama masyarakat hukum adat setempat. Kemudian juga ada hak wenang pilih, hak wenang beli. Nah, ini biasanya terkait dengan siapa yang cepat dia dapat ya. Jadi siapa yang dia bisa memberikan sesuatu yang dianggap meyakinkan bagi pemilik tanah. Misalnya saya punya tanah yang menawar banyak, tapi siapa yang bisa menawar lebih tinggi ya, atau yang akhirnya bisa meluluhkan hati si pemilik tanah itu ya, itu yang dapat ya. Kemudian ada hak penjabat adat, misalnya kalau kita tahu ada kepala desa itu mendapatkan honor dari
tanah bengkok. Nah, seperti itu. Jadi ada honor atau ada biaya yang diberikan kepada pejabat setempat hasil dari tanah kas desa yang ada di masyarakat adat setempat. Yang ketiga adalah hak-hak dari perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum ini kaitannya adalah ada kegiatan atau ada peristiwa hukum yang terjadi sehingga di sini muncul suatu perbuatan-perbuatan terkait hukum. Misalnya kita jual beli. Jual beli kan nanti kan ada hasilnya. Sini kan ada transaksi ya, ada perbuatan hukum yang terjadi. Menjual dan membeli. Ada kesepakatan. Akhirnya barang yang kita punya dimiliki oleh orang lain, yang orang lain punya akhirnya diberikan kepada kita. Bisa juga lewat tukar menukar, lewat hibah ya, kemudian lewat perjanjian sewa, tanggungan, tanam bagi dan lain-lain. Ini ibaratnya ada interaksi antara pihak satu dan pihak lain sehingga timbul atau muncul perbuatan-perbuatan hukum di dalamnya. Nah, jadi itu tadi penjelasan di pertemuan yang keempat mata kuliah hukum agraria tentang hukum adat terkait dengan sejarah hukum agraria sebelum munculnya atau diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai hukum agraria barat, hukum agraria swapraja, hukum agraria administrasi, dan hukum agraria antar golongan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan karena belum jelas, bisa melalui WA. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.